Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu. Hari ini jam 8 pagi saya ada di Desa Masangan, tepatnya di Masangan Tengah ya. Kalau ke kanan sana ke arah Dukun, sedangkan kalau ke kiri ke Desa Bunga. Desa Masangan ini ada 3 gapura: Masangan Timur, Masangan Tengah, dan Masangan Utara atau Kulon. Hari ini saya ingin mengunjungi Mbah Boyut di Desa Masangan ya. Langsung saja kita ke depan karena arahnya dari sini kita lurus. Nah, itu ada masjid, lurus nanti turun ke bawah belok ke kiri. Langsung aja kita ke sana. Itu ada menara masjid di depan kita. Nah, ini masjidnya. Wah. Terus Masjid Jamek Baitul Mutakin Masangan Bunga ya. Nah, itu kalau lurus ke Gapura ya. Kita tadi dari Gapura, sekarang saya ada di Masjid Masangan. Ini masjidnya ya. Nah, ini menaranya, wah tinggi sekali menaranya ya. Nah, ini adalah Masjid Masangan. Nanti dari masjid itu sudah dekat katanya penduduk. Dari masjid lurus terus kita belok ke kiri. Oke, langsung saja. Ini kalau lurus ke Tambangan ya. Dulu bekas ada tambang menuju ke Desa Meluwur kalau nggak salah. Nah, di sini ada pertigaan, kita ambil yang kiri. Ambil yang kiri. Kita memasuki hutan bambu ya. Ini memasuki rerimbunan pohon-pohon bambu. Mas, hati jalannya agak licin. Nah, nanti ketika hutan ini sudah habis, itu sudah kelihatan gapuranya. Nah, ini kelihatan gapuranya. Stop, Mas. Ini lokasinya. Coba, ini. Masya Allah. Bawahnya besar sekali. Masya Allah. Monggo Pak. Sebelum saya masuk ke makam, saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah Desa Masangan menurut berita yang saya baca. Apabila nanti ada pendapat lain atau yang berbeda, silakan di komen. Di sini luas sekali ya. Luas sekali. Banyak pohon-pohon besar di sini. Dalam catatan diperkirakan Desa Masangan ada pada pertengahan abad 16 Masehi atau sekitar tahun 1500-an lah. Dulu namanya di sini masih belum Masangan.
dulu daerah sini dikenal dengan nama Tegal Pandean. Ya, konon katanya di sini dulu adalah pusat industri ya. Kalau sekarang mungkin semacam pabrik yang menghasilkan barang-barang. Jadi di sini dulu rame namanya. Ada sebuah tempat yang namanya Pasar Dinan. Tapi entah sekarang di mana tempatnya. Nah, di situ banyak sekali penduduk-penduduk yang bekerja di sini. Namun suatu ketika penduduk-penduduk di sini itu, maksudnya pegawai-pegawainya itu semakin hilang. Semakin hari, loh kok semakin semakin sepi. Nah akhirnya sang penguasa pada waktu itu, yaitu Akuwu, kebetulan beliaunya putri. Ya jadi Akuwunya itu putri, mungkin semacam lurah atau camat ya. Kemudian menyuruh menyelidiki, mengapa ini kok semakin lama kok semakin habis orang-orang. Akhirnya setelah diselidiki, ternyata di daerah sini ada semacam jin yang berupa raksasa atau terkenal dengan nama Buto Ijo. Nah, Buto Ijo inilah yang tiap harinya itu selalu memakan atau menculik dan memakan penduduk-penduduk atau pekerja-pekerja di sini. Akhirnya sang Akuwu, sang penguasa tadi itu bertapa selama 33 hari untuk mencari wangsit. Nah, setelah bertapa 33 hari, akhirnya mendapat bisikan bahwa untuk mengalahkan raksasa tersebut dibutuhkan 3 senjata sakti yang berupa jala, terus grogol, dan sebuah pedang yang besar yang bernama Joko Mantru. Ya. Jadi ada jala rantai, terus grogol dan pedang. Nah, untuk mendapatkan benda itu harus bertapa lagi selama 77 hari tanpa diganggu. Nah, singkat cerita, setelah bertapa akhirnya mendapatkan benda-benda tersebut. Setelah dipersiapkan, akhirnya raksasa itu dipancing. Cara memancingnya bagaimana? Yaitu dengan 2 remaja yang sudah dikasih pengharum dan lain sebagainya. Akhirnya raksasa itu mencium baunya dan lapar dan mencari. Nah, kemudian raksasa tersebut dijebak, masuk perangkap ke jala itu, grogol itu. Nah, kemudian raksasanya marah-marah ya, kan sakti dia. Dia menjerit meraung-raung sampai suaranya terdengar dari kejauhan. Nah, setelah itu raksasanya mengeluarkan ajian kekrek wojo. Jalannya itu dirobek bagian atas. Kemudian Akuwu, wah langsung nih, bahaya ini. Secepat kilat menyuruh hulu balangnya atau pengawal setianya langsung memenggal kepala Buto Ijo tersebut dengan pedang Joko Mantru. Dengan sekali tebas langsung kepala Buto Ijo itu langsung terlempar jauh ke Bengawan Solo. Nah, sejak saat itu nama putri tadi atau nyai tadi, sang Akuwu, diganti nama dengan Nyi Buyut Arumasangan, yang insya Allah kuburannya ada di depan saya ini. Ya. Nah, sejak saat itu nama Tegal Pandean berubah menjadi Tegal Masangan. Mungkin itu dulu, kita coba eksplor lokasi di sini, terus nanti kita lanjutkan dengan nyekar. Luas sekali di sini ya. Ini di depan ini banyak hiasan-hiasan meander ya. Nah, kalau kita lihat hiasan-hiasan yang menyerupai huruf T, itu namanya hiasan meander. Ini juga ada sebuah gapura. Tahun berapa itu? 1902. Itu sudah lama ini ya. Kelihatannya sudah agak miring. Perlu diperbaiki. Insya Allah ini mau ada perbaikan, kata Bapak BPD yang saya temui tadi, katanya mau ada perbaikan di sini. Ya itu kelihatannya kan lebih terang. Kalau dulu saya ke sini masih petang ya, masih agak gelap. Nah sini
Oke, kita masuk saja. Ini ya gapuranya, penuh dengan hiasan tumpal. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanah yang dibiarkan tidak dikeramik, mungkin semacam makam ya. Mungkin nanti yang tahu bisa komen di sini. Nah, ini juga ada semacam kayak tempat untuk sesaji ya. Nah, kalau kita dekatkan ini semacam kayak sesaji. Karena di sini batunya kelihatannya udah lama hiasannya itu ya. Kayak hiasan tempo dulu. Nah, ini kanan kiri ini juga ada semacam tanah kembar ini. Nah, apakah ini sebuah makam atau tidak saya belum tahu. Itu juga ada batu. Ini hiasannya dari belakang seperti sayap. Ya. Pohonnya. Ini ada beberapa ya. Sekitar 8 makam. Mungkin ini para abdi setia dari Nyai Buyut Arumasangan. Nah, Nyai Buyut Arumasangan arwahnya pusaranya ada di dalam. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang nyekar nanti sajalah. Di dalam ada orang nyekar gantian nanti aja. Saya ini ngevlog dulu di sini. Pohon-pohon yang luar biasa. Ya, inilah makam dari Mbah Buyut Arumasangan. Ya, Nyai Buyut Arumasangan. Ini dulu waktu saya ke sini lebat sekali ya, banyak pohon-pohon. Sekarang alhamdulillah sudah padang, rencananya mau dibuat pagar di sini. Hiasan-hiasan sayap ya. Konon katanya waktu buto ijo itu dipenggal kepalanya, kemudian pedangnya itu terlempar ke atas ke udara dan menancap di sebuah bukit yang dinamakan Pereng Medang. Ya, nanti kita selidiki dan kita cari di episode berikutnya. Suasananya cukup damai di sini, tenang dan damai. Konon katanya ketika Mbah Buyut ini meninggal, beliau tidak mau dimakamkan di mana-mana ya. Dibawa kemana-mana jenazahnya tidak mau, mintanya di sini. Ya. Karena di sini ada semacam segitiga ya. Jadi di sini ada 3 pohon raksasa yang bisa membentuk sebuah segitiga ya. Ini pohon yang pertama, ya, coba saya lihat sampai ke atas. Ya. Terus yang kedua yang sana itu tadi. Ya, yang terakhir yang dekat dengan makamnya Mbah Masangan itu, Mbah Buyut Masangan itu. Jadi seperti sinergi segitiga ya. Seperti itu. Kalau sebetulnya jalannya ada 2.
Tadi kalau saya tadi kan lewat Masangan Tengah ya, melewati hutan bambu. Di sini juga bisa lewat sini. Nah, lewat sini belok ke kanan juga bisa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pagi ini. Kapan-kapan dilanjutkan dengan video-video yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.